Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mas Alfian Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kenapa alasan saya memilih Supra X 125 tahun pembuatan 2022 ketimbang Vario ya teman-teman. Kebetulan sekali kali ini saya sedang berada di daerah Kota Semarang, tepatnya berada di daerah Gedawang teman-teman. Saya ingin mereview dan ingin bikin konten yang sebelumnya saya agak melenceng ya teman-teman. Sebelumnya saya itu kebanyakan membuat konten tentang hewan ternak sapi. Namun kali ini saya bergeser sedikit tentang dunia otomotif, yaitu kendaraan roda 2. Istilahnya sambil kita menambah wawasan dan juga edukasi buat kalian semua. Dan jangan lupa ya teman-teman, bila teman-teman suka video ini, mohon subscribe, like, dan komennya ya teman-teman, agar channel ini bisa terus berkembang serta bisa menambah wawasan dan bermanfaat buat kalian semua. Coba kita lihat, itu kendaraan saya Supra X 125 tahun 2022. Kali ini saya ingin menjelaskan ya teman-teman, kenapa saya memilih ini ketimbang memilih Supra X 125 ketimbang Vario ya teman-teman. Yang pertama, dari segi harga. Kalau untuk dari segi harga, Supra X 125 tahun 2022 untuk plat H dibanderol dengan harga 20.300.000 ya teman-teman. Kalau untuk Vario 125 sendiri, yang 125 ya teman-teman, itu konon katanya yang 125 itu adanya yang biru limited edition, yang biru Dove itu ya teman-teman. Kalau dibandingkan dari segi cc sama, tapi kalau untuk nyantainya buat jalan rata terus lurus itu enak Matic teman-teman. Tapi kalau untuk tanjakan saya lebih memilih ini. Kenapa? Ini penggeraknya itu menggunakan rantai ya teman-teman. Penggeraknya ini menggunakan rantai, sedangkan untuk Vario atau Matic itu menggunakan fan belt atau karet ya teman-teman. Jadi dari segi kekuatan sama segi tahan lama itu kuat ini, dan juga perawatannya lebih mudah dibandingkan dengan Vario ataupun Matic ya teman-teman. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, Supra X 125 ini harganya lebih murah ketimbang Vario. Dan untuk Supra X 125 ini barangnya itu banyak teman-teman, ready lah istilahnya, dibandingkan Vario yang kebanyakan tuh inden. Entah itu permintaannya banyak atau bagaimana, itu saya kurang tahu. Harganya murah, selisihnya sih ya tidak terlalu banyak sih. Kalau tidak salah tuh 3 atau 4-an lah. Kalau dari segi fitur ya memang unggul di Vario, karena Vario itu kan sudah menggunakan LED-nya, lampunya sudah LED. Terus untuk Matic itu kan sekarang trennya sekarang ya teman-teman. Dan kelebihannya ya teman-teman, kenapa saya memilih ini, bensinnya irit, harganya murah, perawatannya mudah, dan ini itu menggunakan pendingin sirip-sirip ya teman-teman. Kalau untuk Vario itu menggunakan pendinginnya air radiator. Jadi kalau seumpama air radiatornya telat ngisi, itu sangat bahaya teman-teman. Dan kalau ini Supra itu perawatannya gampang, istilahnya kita cukup niteni aja ganti oli,
itu pun awet. Yang penting jangan sampai ketelatan oli ya teman-teman. Dan juga apa itu teman-teman, shocknya 2 teman-teman. Untuk Supra ini shocknya 2, jadi dari segi kekuatan itu lebih kuat dibandingkan dengan Vario, karena Vario itu menggunakan satu shock, yang dimana kalau kita buat ngangkut penumpang atau berboncengan buat ngojek itu kekuatannya menurut saya sangat kurang. Ini teman-teman, shocknya 2 dan mereknya tuh Showa, ini tidak main-main men, Supra men, itu ya teman-teman. Dan kalau menurut saya untuk Supra sendiri enaklah dibuat nyantai, dibuat tanjakan juga oke, tenaganya ada, perawatannya mudah, harganya murah, ekonomis, suku cadangnya juga murah. Ini teman-teman, seperti ini. Yang pertama kenapa saya memilih ini, yang pertama harganya murah, barangnya ready ya, walaupun menunggu beberapa hari tapi tidak terlalu lama seperti Vario ya teman-teman. Perawatannya mudah, bensinnya irit, terus apalagi shocknya double, terus penggerakannya menggunakan rantai ya teman-teman. Jadi ketimbang Vanbel itu lebih kuat ini dan awet ini. Pendinginnya menggunakan sirip-sirip atau angin, sedangkan Vario menggunakan air radiator. Perawatannya lebih rumit. Dan saya mempunyai prinsip gini teman-teman, seirit-iritnya Matic itu jatuhnya pasti boros. Kenapa? Karena saya bukannya mau memprovokasi, karena menurut saya sendiri kalau untuk Matic itu kan penggeraknya menggunakan karet Vanbel itu, jadi otomatis lebih berat teman-teman. Coba ibaratkan bandingkan lah teman-teman motor mogok sampean pancal atau dorong, antara Matic sama Supra kayak gini, berat mana? Pasti kan berat Maticnya atau teman-teman. Karena apa? Kalau posisi dalam mati itu Matic tuh karetnya tuh susah, agak berat dorongnya. Sedangkan kalau ini yang pakai motor gigi itu enteng teman-teman. Ini tampak Supranya seperti ini ya teman-teman, Supra X125 tahun pembuatan 2022. Ini teman-teman, yaitu tadi menurut saya sendiri. Dan kalau untuk dari segi fitur, sayang sekali Supra X125 tahun 2022 ini yaitu seharusnya ratingnya sudah ada perubahan menggunakan LED, dan saya ya berharap Supra X125 tahun 2022 itu ya ada perubahan, karena menurut saya cukup lama, dari tahun 2014 atau 13 ya, itu ya 14 lah sepertinya. Bentuknya tuh ya gini-gini aja teman-teman. Coba bayangkan 2014 sampai sekarang bentuknya ya gini, sama persis, cuma menurut saya bedanya hanya di stripping. Ya teman-teman, stikernya itu ada perubahan desain terbaru seperti ini teman-teman. Dan sangat yang saya sayangkan itu akinya itu kenapa memakan bagasi terlalu banyak. Seandainya bagasinya akinya ada di sini atau di samping sini cukup lebar. Dan semoga harapannya Honda kalau untuk Supra X125 kalau memang ingin diberikan
adaptor cas ya, buat tempat ngecas lah istilahnya. Ya jangan di sinilah, jangan di bagasi, karena bagasi itu kan pengap panas, takutnya meledak. Dan juga ini kan dekat dengan bensin tangki ya teman-teman. Coba kalau seumpama untuk adaptor casnya tuh dibuatkan di sini kotak kecil seperti Matic, kayak PCX atau ya kayak PCX lah minimal. Di sini kecil colokannya ditaruh. Kalau buat ngojek kan bisa di ngecas di sini ya teman-teman. Jadi kita tinggal masukkan adaptor casnya sama kabel datanya buat ngecas. Di sini mungkin dibuatkan kotak kecil tidak apa-apa, bagus, malah dibuat di desain ramping seperti ini ya teman-teman penampakannya. Jadi kesimpulannya ya teman-teman, kalau dipikir untuk dari segi, kalau untuk kita bergaya mungkin menang Vario atau Matic lah, karena menurut saya Matic untuk saat ini masih tren, karena trennya itu gara-gara San Mori itu teman-teman. San Mori, anak-anak pada mainnya Matic. San Mori itu teman-teman, banyakkan Matic. Dan kalau untuk dari segi jalan lurus nyantai mungkin Matic masih enak, tapi kalau untuk buat jangka panjang terus apa itu perawatan, segi harga, terus apa itu teman-teman, perawatan, harga, dan untuk jangka panjang untuk tariannya itu menurut saya enak ini. Tapi semua tergantung dari perawatan ya teman-teman. Kalau seandainya motor kalian bagus, sebagus-bagus apapun, kalau sampean memang tidak benar-benar bisa merawat, sama aja baratnya servisnya telat, ganti oli jarang, motor sering kepanasan, terus jarang dicuci, jarang dilus-lus, itu sama aja motor kalian bobrok. Dan kalau untuk dari segi jok sih ya lebar Matic teman-teman. Dan enaknya sendiri kalau untuk pakai Supra itu tidak ngantuk, karena kita ada permainan giginya. Jadi ibaratnya kita olahraga kaki. Ini ya teman-teman, tampak seperti ini. Jadi kesimpulannya menurut saya, yang pertama, satu, harganya sedikit lebih murah. Yang kedua, perawatannya mudah. Yang ketiga, barangnya inden, tidak terlalu lama. Yang keempat, penggerakannya menggunakan rantai, tidak menggunakan fan belt atau karet. Yang kelima, itu shocknya double kanan kiri, jadi lebih kuat. Yang keenam, pendinginnya menggunakan sirip-sirip, tidak menggunakan air radiator ya teman-teman. Yang ketujuh, untuk Supra X 125 tipe CW, pengeremannya sudah menggunakan cakram double disc depan belakang. Sedangkan untuk Vario atau Matic yang 125 itu sepertinya depan cakram, belakang tromol. Kalau beda dengan PCX gitu kan sudah cakram depan belakang, harganya juga beda. Untuk PCX sendiri harganya kalau untuk wilayah Jawa Tengah itu kalau tidak salah tuh hampir 35, itu kan mudanya ngeri sekali teman-teman. Sedangkan kita bandingkan gini, harga tambah tahun tambah naik,
menjadi 35 juta. Sedangkan yang kita dapat produknya ya sama di keluaran pertama. Keluaran pertama malah harganya lebih murah. Sedangkan nanti harga jualnya ya jatuhnya sama dibandingkan pembeli yang beli di awal rilis, teman-teman. Kan ya sama aja. Mendingan gini, kalau kita ingin beli itu ya motor baru rilis, harganya masih murah, naiknya belum terlalu banyak, kita bisa menikmati motor baru rilis lah istilahnya. Terus nanti harga jualnya ya pasti sama aja, harganya belum terlalu naik tinggi. Coba bayangkan, ini Supra AX 125 ini sekarang harganya 20.300. Coba 1 tahun yang lalu, istilahnya 2021 akhir, harganya berapa? Kan pasti 19 jutaan koma tuh. PCX aja itu harganya 34.400 berapa, sekarang menjadi 35 berapa sekian. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kurang pas dalam pengucapannya, istilahnya ada kata sok tahu, ya mohon maaf ya teman-teman. Mungkin cukup sampai di sini saja video dari kami ya teman-teman. Semoga harapannya video ini bisa selalu bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan buat Anda semua, dan juga bisa menambah informasi, dan semoga video ini bisa selalu berkembang dan bisa menambah wawasan buat Anda semua. Dan jangan lupa ya teman-teman, like, comment, share, dan subscribe. Saya mohon maaf bila ada salah dan tutur kata saya yang kurang berkenan ataupun kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.